Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan Abbas, NIM 244118337. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengenalan komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer atau laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Kedua, pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switch, bisa di antara komputer dan komputer. Komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Jenis komunikasi data. Komunikasi data sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yakni terestrial dan juga satelit. Yang pertama, jenis komunikasi data terestrial. Jenis komunikasi data ini komunikasi data terestrial yang memakai media kabel sebagai akses, sehingga biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur juga lumayan tinggi. Dan kedua, jenis komunikasi data satelit. Jenis komunikasi data satelit yang kedua adalah komunikasi data satelit yang memakai satelit sebagai aksesnya. Model komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex atau satu arah. Simplex media komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah, di mana sisi pengirim yang berfungsi sebagai pengirim informasi dan sedangkan sisi penerima berfungsi sebagai penerima. Mode ini juga sering disebut one way only. Contoh nyata mode komunikasi ini seperti broadcasting, siaran televisi maupun siaran radio. Kedua, komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Half duplex HDX, suatu metode komunikasi yang dapat dilakukan dua arah secara bergantian waktu tidak sama, di mana pengirim dapat mengirimkan informasi dan sisi lain berfungsi sebagai penerima, sehingga mode ini sering disebut sebagai saluran two-way alternatif. Ketika dua orang menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi pada suatu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara, sementara pihak lain mendengar. Jika keduanya mencoba untuk berbicara secara serentak, kondisi kolision atau tabrakan terjadi dan kedua pengguna walkie-talkie tersebut tidak dapat saling mendengarkan apa yang keduanya dikirimkan. Contoh lain adalah hub atau contoh yang dilihat dari pemahian handy-talkie. Ketiga, komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Full duplex suatu metode yang digunakan pada komunikasi untuk dua arah secara terus-menerus, di mana sisi pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dua arah dalam waktu yang bersamaan. Dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Komunikasi full duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dengan arah berbeda akan diletakkan pada slot waktu time slot yang berbeda. Kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang mungkin menjadi setengahnya. Adapun contohnya dapat dilihat dari pemakaian HP atau aplikasi WhatsApp. Komponen komunikasi data. Pertama, sumber data. Sumber data merupakan lokasi utama di mana berbagai data maupun informasi dikumpul untuk selanjutnya dikirim. Sumber data juga bisa diartikan sebagai dari perangkat yang berguna untuk memasukkan data dan mengirimkan ke penerima. Untuk perangkat yang berperan sebagai sumber data memiliki bentuk dan macam-macam berbeda, contohnya seperti tulisan, video, maupun gambar. 3. Semua data tersebut dapat berada satu kesatuan
tersistem dan kemudian masuk ke dalam sistem komputer. Selain komputer, dapat beberapa perangkat yang juga berperan sebagai sumber data seperti telepon, fax, dan lain-lainnya. Setiap sumber akan menghasilkan gelombang magnetik dalam mengirim data. Kedua, transmitter. Transmitter bertugas memproses berbagai macam informasi sebelum nantinya dikirim melalui media tertentu. Sebenarnya bentuk asli dari sebuah data yaitu kode biner. Agar biner tersebut bisa diolah menjadi file, maka harus ada media yang dinamakan transmitter. Salah satu contoh transmitter yang mudah kita ditemukan adalah modem. Ketiga, sistem transmisi. Sistem transmisi atau media transmisi bertugas bawa signal yang berasal dari sumber transmisi untuk disampaikan atau dikirimkan ke penerima. Bentuk sistem transmisi seperti jalur yang beragam. Ada jalur tunggal dan ada juga jalur yang kompleks. Jalur tunggal hanya akan dilewati satu jaringan, sementara jalur kompleks membutuhkan beberapa rangkaian sistem tertentu. Keempat, penerima. Penerima informasi atau data bertugas menerima sinyal yang berasal dari sistem transmisi. Proses penerimaan tersebut melalui berbagai proses sehingga tidak bisa langsung diterima begitu saja. Satu contoh dari tahapan pemrosesan tersebut adalah workstation. Kelima, pengirim. Pengirim merupakan komponen di mana komunikasi data yang berperan mengirim data. Pengirim akan mengirimkan data sesuai target atau penerima yang diinginkan. Hanya saja, data yang dikirim tidak bisa langsung diproses oleh target, melainkan masih melalui berbagai tahapan proses. Baru kemudian data yang dikirimkan dapat sampai ke penerima sesuai file yang diinginkan, apakah teks, audio, video, atau gambar. Karakteristik komunikasi data. Pertama, pengiriman. Sistem harus bisa mengirim suatu dengan alat yang dituju dan data yang dikirimkan harus diterima perangkat yang dituju. Kedua, akurasi. Data yang dikirimkan oleh sistem harus bersifat akurat dan data sebelum setelah diterima harus sesuai dan tidak ada yang berubah. Ketepatan waktu. Pertama, data yang dikirimkan oleh sistem harus tepat waktu. Dan kedua, keterlambatan data yang dikirim bisa jadi data yang tidak lagi berguna. Keempat, ada jitter. Jitter merupakan variasi waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dengan delay kedua. Apa yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? Yang pertama itu, dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Kedua, sebagai sistem pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi lainnya. Ketiga, menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Keempat, dapat mengurangi keterbatasan waktu. Dan terakhir, data terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.